Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman dari grup Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu nasihat suatu nasihat yang saya sebut sebagai sugesti untuk pikiran Anda. Jadi saya maksud dengan sugesti untuk pikiran ini adalah agar kita jangan punya pikiran yang negatif terhadap sakit asam lambung Jadi kita tidak boleh punya pikiran negatif tentang sakit asam lambung yang kita derita Makanya saya perlu memberikan sugesti Ada 7 poin dalam sugesti ini yang akan saya uraikan nanti Baiklah, saya mulai saja dengan sugesti yang pertama Yang pertama itu penyakit MAH atau asam lambung itu adalah penyakit biasa penyakit biasa. Bukan penyakit yang harus ditakutkan atau terlalu dikhawatirkan Karena penyakit ini bisa disembuhkan secara total dan lambung bisa kembali berfungsi dengan normal Jadi kembali seperti biasa, bebas makan minum dan tidak ada pantangan apapun Itu sugesti yang pertama Jadi asam lambung ini adalah penyakit biasa dan bisa disembuhkan, itu intinya. Yang kedua, penyakit MAH dan asam lambung ini berdiri sendiri Berdiri sendiri itu artinya dia jangan dikait-kaitkan atau ditebak-tebak menyangkut atau terkait dengan penyakit lain Apapun itu apa dia jantung, apa dia liver, apa dia paru-paru apa dia kanker, tumor, nggak ada apalagi kalau dikaitkan dengan penyakit yang non medis yang penyakit istilahnya supranatural. Nah itu nggak ada, jauh sekali Jadi tidak ada istilahnya sakit asam lambung ini karena guna-guna atau karena santet atau karena kesurupan jin sehingga harus diruqyah enggak Jadi penyakit asam lambung ini adalah penyakit yang memang berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan penyakit lain. Walaupun rasanya misalnya dadanya berdebar atau sesak napas itu bukan sakit jantung atau bukan sakit paru-paru jangan salah karena asam lambung ini bisa menyebabkan 52 macam sensasi meliputi seluruh bagian badan kita ini Jadi dan itu asam lambung bukan penyakit lain memang itu penyakit asam lambung. Itu yang kedua Jadi tidak ada kaitan antara sakit asam lambung dengan penyakit lain, baik penyakit lahir maupun penyakit batin nggak ada kaitan, dia berdiri sendiri Itu sugesti yang kedua Kemudian yang ketiga, apapun bentuk sensasi yang Anda rasakan itu adalah normal dan wajar karena tubuh Anda saat ini sedang kekurangan nutrisi atau gizi. Kekurangan nutrisi atau gizi itu akibat
karena lambung ini tidak bekerja secara sempurna untuk mencerna makanan gitu ya, sehingga proses makanan itu menjadi gizi atau nutrisi berkurang atau jauh gitu ya, jauh daripada yang diharapkan gitu ya. Karena apa? Karena nutrisi atau gizi itu sebetulnya diproses oleh lambung ya dan usus kecil ya, itu untuk menjadikan nutrisi yang diedarkan oleh aliran darah ke seluruh tubuh kita gitu ya, seluruh tubuh kita sebagai power ya atau energi buat kita bisa bergerak, bisa mikir, jantung bisa bekerja, segala macam. Semua itu organ-organ tubuh itu semua tuh berasal daripada makanan atau asupan yang dihasilkan oleh lambung gitu ya, begitu ya. Jadi sekali lagi ya, yang ketiga ya, kita jangan menganggap bahwa sensasi itu adalah parah atau apa gitu, jangan ya, karena sensasi itu memang normal bagi seseorang yang sakit asam lambung gitu ya. Karena apa? Karena suplai gizi dan nutrisi yang dihasilkan, yang tadinya harusnya dihasilkan oleh lambung tidak ada gitu ya, atau berkurang jauh gitu ya, sehingga tubuh kita ini berontak atau demo. Nah, demonya berontak tubuh kita ini atau organ tubuh kita ini, itulah yang menghasilkan sensasi gitu yang kita rasakan ya. Jadi itu normal gitu ya, apapun bentuk sensasinya itu normal. Itu yang ketiga gitu ya. Kemudian ya, sakit asam lambung ini memang sering menteror pikiran kita atau otak kita gitu ya, sehingga kita akan merasa seolah-olah mau mati gitu ya, seolah-olah mau mati. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa mati itu adalah urusan Tuhan gitu ya, bukan urusan kita ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut gitu ya, atau mencemaskan berlebihan tentang hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya, sifatnya negatif yang menyangkut diri kita, yang menyangkut diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Jadi misalnya gini, kalau kita mendengar suara burung terus takut ya, terus misalnya keluar rumah takut, diem di rumah juga takut ya, kemudian ada pengumuman di masjid ada orang meninggal gitu, kita udah ketakutan. Kemudian ada berita gempa bumi atau tanah longsor atau tsunami atau apa gitu ya, kita udah ketakutan. Padahal letaknya misalnya di Jepang sana misalnya ya, terjadi tsunami atau gempa bumi, ya kita di sini sudah gemeteran gitu. Nah itu takut gitu ya. Nah itu nggak perlu gitu ya. Yang lucunya lagi ya, kita berjalan ke keramaian takut, melihat orang takut, kemudian sholat berjemaah juga takut gitu ya, ikut pengajian takut gitu. Jadi semua takut. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Kita tidak boleh merasa takut seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena itu sebenarnya hanya fata morgana gitu ya. Fata morgana. Karena apa? Karena yang kita takutkan itu sebetulnya tidak ada ya. Jadi kuncinya ya, kita jangan ada rasa takut, rasa panik atau rasa cemas gitu ya. Itu yang paling penting gitu. Itu yang poin keempat ya. Kemudian yang kelima ya, kita harus bisa menjaga sifat ya dan emosi kita gitu ya.
seperti misalnya marah-marah ya, dendam, benci, iri, dengki, hasut, fitnah, adu domba, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya. Kemudian suka mengata-ngatain orang ya. Dan segala macam ya sifatnya yang jahat yang ada pada diri kita. Nah, itu agar dihilangkan gitu ya. Kenapa? Karena sifat-sifat atau perasaan itu tadi ya, itu secara otomatis akan menurunkan daya imun tubuh kita secara drastis gitu ya. Jadi begitu kita marah-marah, maka daya imun tubuh kita drastis turun, maka otomatis sensasi muncul. Nah, itu ya, itu yang perlu kita jaga gitu ya. Itu yang kelima ya, kita harus menjaga emosi ya dan pikiran negatif yang ada pada diri kita, sifat-sifat negatif kita gitu ya. Kemudian yang keenam ya, perlu saya beritahukan ya bahwa obat itu sebetulnya adalah pemicu gitu ya. Pemicu yang akan menyembuhkan penyakit itu adalah daya imun tubuh ya, atau daya tahan tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi bukan obatnya gitu ya, tapi daya tahan tubuh kita sendiri gitu ya. Begitu. Nah, supaya daya tahan tubuh kita ini bisa kuat gitu ya, kita rajin minum multivitamin gitu ya, yang kandungannya adalah protein, vitamin, dan mineral ya. Nah, itu akan membantu kita meningkatkan daya imun tubuh kita ya, sehingga kita bisa mudah melawan penyakit gitu ya, dan bisa mudah menyembuhkan sakit asam lambung kita gitu. Kemudian yang ketujuh ya, ini poin yang paling penting gitu ya, adalah kita harus selalu berdoa gitu ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita diberi ampunan gitu ya, diberi ampunan dan diberi kesembuhan ya. Karena apapun ikhtiar yang kita lakukan, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesembuhan itu bisa akan jauh gitu ya. Jadi sembuh itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan karena ikhtiar atau karena obat kita. Walaupun ya memang kita harus ada ikhtiar ya, tapi kuncinya daripada ikhtiar itu adalah izin atau perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuh gitu ya, minum air putih pun bisa sembuh gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ada 7 poin sugesti untuk diri Anda yang menderita sakit asam lambung. Semoga apa yang saya uraikan ini mendapatkan tambahan wawasan ya, serta bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.